herbal, main produk-produk kesehatan segala macam itu emang sedikit tricky gitu kan, tricky yang dimana bahasanya kita dari platform sendiri itu jangan jangan overclaim atau bahasanya eh, lebih lebih bahasanya jangan yang kayak pasti menyembuhkan atau apa-apa. Nah, kita bahas di malam ini ya. Gitu. Oke, kita langsung lanjut aja. Yang dimana kita harus cek kesehatan akun ini lebih sifatnya kita reminder bareng lah gitu loh teman-teman. Kenapa harus memahami kesehatan akun, ya kan? Nah, kalau misalnya akun kita bahasanya sudah banyak poin pelanggaran segala macam, otomatis berdampaknya pada exposure, pada distribusi konten teman-teman bakal dibatasin gitu kan. Dan di mana jualan juga lancar tanpa hambatan, terus membangun kepercayaan pembeli, ya kan, melalui personal brandingnya teman-teman gitu kan, yang dimana juga personal branding teman-teman main di herbal ini juga bahasanya jangan terlalu uh, tadi overclaim atau yang dimana kayak biasa aja gitu loh, yang nggak usah sebut terlalu gimana-gimana banget gitu. Nah itu yang kita jalan mengikuti aturan platform yang ada gitu kan. Gitu. Nah, ini lebih ke teman-teman di melalui aplikasi TikTok yang dimana ada di affiliate center gitu kan. Tuh. Nah, ini juga lebih ke remindering ke teman-teman gitu kan. Yang dimana kalau misalnya udah sampai poin 24 itu penghapusan permanen akses TikTok TikTok affiliate-nya teman-teman gitu. Jadi ini kita dari sisi brand juga menjaga gitu kan, yang dimana menjaga affiliate-affiliate kita yang berkolaborasi dengan kita gitu, gimana caranya bermain sehat, bermain sama-sama sama-sama yang kita inginkan gitu kan, gitu. Yang dimana di sisi affiliate pun juga otomatis komisi baik komisi ataupun uh, yang teman-teman lakukan di dunia affiliate itu makin dapat cuannya lebih besar kayak gitu. Gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman misalnya di live ya kan ini yang dimana kesalahannya tidak memberi edukasi gitu kan, terus habis itu mengulangi kesalahan yang sama gitu kan. Nah, solusinya ya bisa lihat panduan konten TikTok live gitu kan, atau yang dimana kita juga kalau main di herbal bahasanya lebih dihalusin lagi gitu kan di situ. Oke, ini pun juga semua materi ini kurang lebih sudah ada di TikTok gitu kan, tapi kita rangkum lagi dan bahasanya di tim internal kita pun juga sudah melakukan banyak uh, trial and error ya gitu, yang dimana pun juga di internal waktu pertama kali terjun di TikTok gitu kan, kita punya beberapa akun gitu kan untuk ngetesting dan alhamdulillahnya sekarang kita udah mendapatkan formula winning konten di main herbal itu seperti apa gitu kan, gitu ya kan. Ini yang dimana apa menyebutkan efek penurunan berat badan gitu kan, ini maksudnya lebih kayak herbal yang umum aja, yang apa yang dari TikTok jelaskan ke kita gitu kan, gitu. Nah, ini yang bahasanya tadi jenis klaim yang dilarang gitu kan. Ini khusus yang misalnya di umum ya, di obat-obat herbal segala macam gitu kan. Gitu. Nah, ini yang misalnya ada produk-produk yang naikin massa otot gitu kan, atau pengelolaan berat badan gitu kan. Janji-janji yang berlebihan gitu, misalnya kalau misalnya di khususnya di Vitager gitu kan, janjinya nggak usah yang terlalu gimana-gimana banget teman-teman untuk nanti buat kontennya gitu kan, lebih bahasnya halusnya itu membantu gitu kan, gitu. Oke, cara agar tidak sampai membuat klaim, berikan informasi yang berimbang, manfaat yang realistis, patuhi peraturan TikTok. Yang dimana kalau misalnya terjadinya pelanggaran otomatis kita kena suspend gitu. Nah, cara terbaik dalam mempromosikan produk kesehatan
Ini juga dari TikTok gitu kan, anjurannya itu lebih kayak kita mendukung, meningkatkan, membantu gitu kan, menjaga. Nah ini bahasa-bahasa keyword yang udah kita testing dan kita diberlakukan sendiri pun di akun internal, baik akun internal yang official atau akun apa affiliate yang kita bangun juga di tim internal gitu kan, gitu. Ya, jadi jangan yang kayak macam langsung menyembuhkan atau segala macam kayak gitu. Itu sangat ini banget lah. Gitu. Nah, ini yang maksudnya lebih baik seperti apa sih gitu. Ceritanya misalnya bikin konten tuh kayak lagi curhat aja gitu kan. Tuh misalnya gue tuh setiap hari minum kopi langsung perih, makanya pas nemu ini gue coba dulu dan lumayan bantu sih ya kayak gitu-gitu gitu. Ya kan, tunjukin muka dan ekspresi yang dimana itu dimana main produk herbal sendiri lebih percaya teman-teman yang sudah bagus di main herbal itu, audiens lebih suka melihat kita gitu yang lebih banyak tampil muka gitu, soalnya mereka lebih juga membantu tingkat closing rate-nya atau konversinya untuk jadi penjualan itu. Kebanyakan yang kita pelajarin konten-konten yang dimana tampil muka, bangun personal brandingnya teman-teman yang bicara langsung ke audiens kayak gitu kan, gitu. Nah ini beberapa poin sih, beberapa poin yang dimana sangat sangat dilarang atau kita jaga bareng gitu, kita selalu kasih edukasi terus ke affiliate kita gitu, yang di dan ngajinya dan jangan tampilkan testimoni yang lebay gitu segala macam. Nah mungkin support kita ke affiliate yang dimana kembali di brand Vitager ini kita beneran jor-joran untuk teman-teman gitu kan yang tetap setia, tetap kita saling mendukung gitu loh, bentuk support kita di brand. Kita beneran keluarkan biaya ads juga yang dimana tidak sedikit nilainya, yang dimanapun kalau misalnya dipikir kembali ke POV-nya affiliate, yang dimana kalau kita lebih bercerita aja beban iklan segala macam kayak gini membuat teman-teman juga di akun affiliate itu tambah growth kan, tambah bertumbuh followersnya, terus engagementnya, like, share, komen maupun viewsnya gitu kan, ya kan, yang dimana ditambah lagi teman-teman misalnya sudah masuk ke GMV Max kita, ke iklan kita gitu kan, yang dimana juga tambah komisi gitu. Jadi beneran full support dari kita itu bahasanya semuanya selagi yang dimana kita berkolaborasi secara sehat, secara bagus gitu kan. Nah kita tetap support teman-teman affiliate bagaimanapun caranya kayak gitu. Asam lambung tapi sudah bertahun. Nah ini beberapa contoh yang gimana sih, kan tadi teorinya tuh. Nah mungkin ini ada beberapa tipe-tipe konten formula winning kita gitu kan, yang dimana bisa ngelihat kebanyakan emang storytelling, kebanyakan beneran edukasi si produknya itu seperti apa, tidak lebay, tidak overclaim kayak gitu. Nah kita bisa ada beberapa poin gitu kan. Gitu. Tahun. Nih, saya kasih kau rahasianya. Dulu saya sampai sudah ada di kasta tertinggi. Sering sesak napas, digunakan untuk bernapas, nyeri dada, tembus sampai ke belakang, mudah ngos-ngosan, sakit pinggang, belum lagi gampang gemeter, sakit kepalanya lagi, luar biasa. Buat para pejuang lambung, sekarang sudah ada yang namanya Vitager. Nah, Vitager ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain sebagainya sehingga aman untuk dikonsumsi. Cek pajak di bawah di keranjang. Harganya mahal sekali. Soal kualitas bisa dipertanggungjawabkan, sudah halal, sudah PPOM. Yang punya asam lambung dan GERD sudah ada di kasta tertinggi. Yuk, dibuktikan. Nah, oke, ini yang tipe konten yang pertama gitu kan.
Lagi tidur asam lambung kumat, mual, muntah, perut kembung, nyeri ulu hati, tenggorokan panas kayak kecekik, pusing-pusing, keleyengan sampai cemas. Kalian wajib banget cobain madu Vitagard, halal dan sudah BPOM yang bisa bantu mengurangi gangguan lambung. Kandungannya murni herbal, madu, kunyit, kayu manis, jahe, dan herbal lain. Madu Vitagard sudah terjual puluhan ribu pieces dan udah banyak banget yang rasain manfaatnya. Yuk daripada malam-malam repot, mumpung sehat, langsung aja di check out madu Vitagard, dan ini harganya lagi promo loh. Yang ori cuma ada di Keranjang Kuning. Langsung aja yuk di check out madu Vitagard di Keranjang Kuning aku. Nah, ini tadi juga balas komen, yang dimana komen kalau misalnya nanti ada konten teman-teman ya kan, dibalas komen untuk kita edukasi terus segala macam. Asam lambung yang sering kambuh, perut yang sering kembung, sering sesak, nadanya sering panas, boleh banget nih cobain madu herbal, membantu menjaga kesehatan lambung, membantu gangguan lambung. Nah, jadi membantu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman perlu diperhatikan banget untuk skripnya, jangan overclaim yang menyembuhkan atau bisa sembuh besok, seperti itu. Boleh banget kamu cobain ini ya. Bisa diminum 2 kali sehari, 1 sendok makan. Perpaduan dari madu dan juga rempah-rempah. Dia sudah sertifikasi halal. Kamu bisa cek keasliannya juga di sebelah sini untuk dapat produk aja. Crunch Sepertinya. Nah, diangkat yang bahasanya kontennya, kalau misalnya kalau nggak masuk ke rumah sakit kayak gitu kan, ini soft selling banget ya kayak gitu. Manusia yang paling lelah saat ini adalah penderita GERD anxiety. Tubuh mereka sakit, dada terasa panas, perut kembung, tenggorokan nyangkut. Ini juga yang bahasa pakai AI, yang dimana juga di TikTok pakai AI udah mulai banyak ya afiliator yang pakai AI kayak gitu kan, untuk atau bisa dicoba kayak gini kan, dipakai caption di videonya gitu kan, pakai angka-angka, atau misalnya hanya dibanyakin kayak gini gitu. Muntah, perut kembung, nyeri ulu hati, tenggorokan rasanya panas kayak kecekik, kayak pengen meninggoy, keleyangan rasanya tuh kayak kebakar sampai ke belakang-belakang. Itu kan yang dialamin kalau asam lambung mah GERD lagi kumat. Kak, wajib banget di stok madu Vitagard. Kandungannya bebas kimia, murni herbal, dan dia udah halal, udah BPOM. Ini jadi kombinasi teman-teman tampil ya kan, di sininya juga diedukasi ada poin-poinnya gitu kan, entah poin komposisi atau poin bahasanya membantu apa gitu. Dan ini perpaduan kombinasi tipe-tipe konten yang di belakangnya tadi gitu. Ini juga balas komen kayak gitu kan, si akun Nona Zawa ini gitu kan. Tuh. Mau cerita Nah, ini juga dikit terkait produk ini. Nih, ini namanya Vitagard ya. Jadi saya dan istri saya minum ini. Ya nih, udah saya minum kurang lebih segini. Nah, kenapa saya bilang saya minum ini? Karena ketika saya habis makan, saya biasanya suka ngerasa kayak di bagian sini nih ya, ini mual, pengen sendawa. Nah, itu biasanya memang gejala-gejala GERD gitu ya. Nah, cuman sekarang saya minum ini, saya dan istri saya terbantu. Ya, benar-benar terbantu. Ini minum berapa kali kurang lebih ya, habis itu udah nggak begitu berasa lagi, dan nggak sering gini lagi nih ya, bagian sini udah nggak sering enek-enek, pengen mual muntah lagi nih minum ini. Nah, ini karya anak bangsa ya, buatan Indonesia, dan juga untuk BPOM-nya ada di sini lengkap ya tuh. Nih ya, ini ada barcode-nya, kalian cuma tinggal gosok aja, sama di sini ada bagian untuk mengetahui apakah ini produk ini asli atau tidak ya. Terus sama ini sudah halal. Terus bagusnya, saya bilang di sini kenapa bagusnya? Karena kan bahan-bahannya ini semuanya alami guys tuh, ya. Semuanya menggunakan ramuan tradisional. Contohnya madu,
ya, kunyit, temulawak, kencur, jahe, alang-alang, ketumbar, kayu manis, dan mengkudu. Jadi ini semua bahannya alami, bagus untuk lambung kita, yang bisa membantu meredakan yang namanya GERD atau permasalahan lambung apapun. Nih, minum ini deh, coba kalian rutin minum. Kalau yang punya permasalahan sama, boleh langsung check out aja, karena ini bisa untuk membantu kita di sini. Oke. Ya, lanjut ya teman-teman. Ini yang dimana teman-teman yang baru gabung jadi afiliator Vitager juga masih banyak uang yang dimana untuk bisa masuk ke ini dashboard yang ada di seller center kita untuk affiliate juga bisa masuk. Kalau misalnya ke Samber Game VMAX bisa masuk ke dashboard ini gitu kan, gitu. Jadi bukan berarti yang lama-lama itu bakal bertengger di sini, tapi yang baru-baru asalkan dan konsisten kontennya segala macamnya, itu nanti algoritma TikTok gitu kan melihat gitu kan keseriusan teman-teman di aktifin Madu Vita ini gitu kan, nanti bisa kesambar sama GMV Max kita gitu. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan lebih ke teman saya ya, Mas Atir, yang dimana Mas Atir ini pakar konten di Madu Vitager gitu. Mungkin Mas Atir bisa cek sound Mas Atir. Boleh Pak. Gitu. Ini tim kepala konten kita, untuk dia ada beberapa materi sharing lah buat ke teman-teman bagaimana sih untuk membangun konten yang high converting gitu ya, atau penjualannya besar gitu kan, kontennya seperti apa sih gitu kan, gitu, berkualitas gitu kan, tuh dan menghasilkan pundi-pundi atau cuan-cuan yang lebih banyak lagi. Oke. Tir, mungkin kamu yang share screen atau dari saya aja? Boleh saya aja Pak. Oke, berarti saya stop sharing ya. Ya. Oke. Silakan Mas Atir, dipersilakan waktu dan tempatnya. Gitu. Mungkin sambil nunggu Mas Atir share presentasinya, teman-teman di sini ada yang mau bertanya dulu? Bertanya via chat gitu, atau mau di mic gitu, mungkin bisa dibantu sama Mbak Friska. Ya, yang mau bertanya Q&A boleh angkat tangan atau boleh di komen-komen nih, atau aktifkan audionya boleh. Jadi kita buat malam ini kita santai aja, materinya nggak usah terlalu yang berat gimana-gimana gitu kan, karena mengingat Boleh juga dibantu share screen Mbak Priska? Ini ada kendala sedikit kayaknya. Ya Pak, boleh Pak. Boleh dibantu share screen yang PPT tadi? Nanti saya bilang next gitu aja. Oke boleh, yang materi tadi ya Pak? Ya. Siap. Langsung ke yang tadi Mbak Priska. Oke. Boleh dibesarkan? Boleh, sebentar. Oke, terima kasih Pak Adli. Izin melanjutkan Pak Adli. siap. Jadi di sini saya mau melanjutkan Pak Adli aja sih teman-teman ya. Di mana produksi konten GMV Max itu ada strukturnya gitu, ada cara mainnya gimana sih biar terserap di GMV Max dan dapat diiklankan oleh kita gitu, oleh Madu Vitager sendiri gitu. Nah, untuk itu next bisa Mbak Priska. Ya Pak. Nah, di sini saya mau ngenalin dulu kalau saat ini tim kreatif internal di Madu Vitager sendiri ada key message-nya, yaitu tenang dulu. Nah, tenang dulu ini dari mana sih? Nah, awalnya itu kita brainstorming dulu dari topik utamanya yaitu anxiety. Nah, dari anxiety ini kita bongkar lagi teman-teman. Gimana caranya
banyak beberapa variabel kayak insomnia. Nah, ini tuh subtopiknya gitu teman-teman. Jadi topiknya itu anxiety. Nah, subtopiknya itu yang di bawah tuh kayak insomnia, panic attack, burnout, stres, overthinking, juga fobia sosial. Nah, di sini teman-teman bisa olah sih dari beberapa subtopik gitu. Kenapa sih harus memilih subtopik itu? Nah, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Boleh, Mbak Rizka? Baik. Nah, di sini teman-teman biar kontennya terjadwal mungkin ya lebih rapi gitu. Maka ada yang namanya content plan. Content plan ini bebas sih teman-teman mau buat di spreadsheet atau di dokumen di Microsoft Excel juga. Itu sih bebas ya. Gimana teman-teman ngertinya aja gitu. Yang teman-teman pahamin. Jadi teman-teman itu bisa ngebacanya gitu. Yang teman-teman pahamin sendiri. Nah, content plan ini yaitu cara kamu menentukan konten apa yang mau diupload dan kapan mau diupload. Nah, isinya itu misalkan teman-teman tadi sudah ada nih pilih beberapa subtopik ya. Misalkan minggu ini teman-teman ambil topik insomnia, panic attack, juga cemas. Nah, situ teman-teman bisa taruh di content plan tuh di beberapa kolom kayak misalkan tipe kontennya seperti apa, POV kah, atau konten-konten edukatif gitu. Tapi untuk MV Max sendiri ini lebih ke storytelling sih ya. Nanti di nextnya saya jelaskan lagi. Nah, di content plan ini, kenapa harus ada content plan? Nah, kita ini bisa buat testing juga teman-teman. Ibaratnya gini, analoginya. Kita ibaratkan konten ini ikan ya teman-teman. Nah, ada 2 ikan sapu-sapu, kita taruh di aquarium yang berbeda. Tapi dengan yang satu ikan sapu-sapu ini kita kasih makan cacing. Nah, yang satu lagi kita kasih makan pakan yang beli di toko-toko ikan itu teman-teman. Apa itu namanya itu? Nah, kita tes teman-teman. Apakah ikan ini bertumbuh dengan sama atau berbeda? Oh, ternyata dalam 1 minggu ke depan si ikan ini sama. Berarti kita kira-kira airnya sama nggak? Oh, ternyata airnya juga sama. Ternyata akuariumnya yang beda. Nah, itu kita bisa tes teman-teman. Ikan yang cepat bertumbuh kita pilih dengan akuarium yang bagus gitu. Yang satu misalkan yang satu dari kaca plastik, yang satu dari kaca beneran gitu. Nah, yang tumbuh yang besar itu dari kaca yang beneran gitu, yang plastik ikan sapu-sapunya kecil. Nah, berarti kita lanjutkan aja gitu teman-teman, pakai akuarium yang kaca sungguhan. Nah, jadi teman-teman nggak usah mikir kebanyakan lagi, karena ide itu nggak ada yang baru ya menurut saya teman-teman. Ide itu cukup kita kembangkan aja dari satu topik yang tadi atau subtopik, itu bisa kita kembangkan lagi tergantung pilihannya. Dari TikTok tuh membaca algoritma kita tuh seperti apa sih? Kita tuh dibacanya misalkan TikTok tuh dari POV kah konten kita yang winningnya, atau dari konten drama. Nah, itu bisa teman-teman olah sih di konten kalian ini. Jadi teman-teman tuh bisa pilih konten yang winning dan melanjutkannya di remake lagi. Apalagi kalau teman-teman tahu di kalau data itu ada AI script ya. Nah, AI script itu bisa nge-remake di konten yang winning. Itu teman-teman. Nah, boleh next Mbak Priska. Kamu capek Nah, ini boleh di-play dulu. seharian kerja, lagi rebahan, dada panas, kepala ngilu. Itu insomnia karena GERD. Ada orang yang sampai 6 hari gak bisa tidur nyenyak. Berasa kayak zombie pas masuk kerja. Badan ada, tapi otak kosong. Kuncinya bukan cari posisi tidur aneh-aneh, tapi tenangin lambung dulu biar aslamnya gak naik. Makanya nyobain Vitagert, madu herbal, lebih kental, langsung adem di lambung. Kalau udah sering begadang karena GERD, jangan parah. Coba klik keranjang kuning deh, biar tidurmu kembali nyenyak. Ya, teman-teman tonton itu salah satu konten storytelling yang dimana internal kita buat sendiri. Nah, konten ini salah satu penjualan yang paling banyak juga di internal kita. Nah,
storytelling itu apa sih? Nah, storytelling itu konten kisah nyata dan pengalaman pelanggan, tapi tetap ada tujuan untuk memperkenalkan atau menawarkan produk. Nah, mungkin yang teman-teman familiar tuh storytelling gitu ya. Nah, tapi di sini untuk GMV Max sendiri ada namanya storytelling, di mana kita bercerita dari keluh kesah si penonton atau pelanggan itu, misalkan dari GERD insomnia, kita ceritakan tuh ternyata asam lambung itu ditenangkan dulu, jangan cari cara tidurnya bagaimana gitu. Nah, ternyata tuh yang diutamakannya tuh si asam lambungnya dulu gitu. Nah, asam lambung sudah aman, pasti tidur lancar. Nah, ibaratnya gitu teman-teman. Jadi storytelling ini kita bercerita lah pengalaman si audiens atau pengalaman pribadi teman-teman, kita riset dari si subtopik tadi, kira-kira si cemas ini orang karena apa ya, terus kira-kira si panic attack ini orang karena apa ya kira-kira. Nah, di situ kan ada sebab akibatnya gitu. Nah, mungkin boleh next Mbak Priska. Nah, untuk pembuatan konten storytelling sendiri di konten internal kami di Madu Vitagat itu menggunakan rumus yaitu MAETMA. Nah, MAETMA ini apa sih? Nah, MAETMA ini pertama Ma itu menarik di awal, E-nya itu engaging di tengah, dan Ma di akhir itu memuaskan di akhir. Nah, ini tuh rumus di mana teman-teman juga bisa menggunakan di Gemini, di ChatGPT atau Genspark atau AI yang lainnya. Nah, ini tuh bisa dipakai sama teman-teman, dan si AI pasti ngebacanya juga, ngebaca skripnya udah ngerti lah dengan rumus ini. Boleh next Mbak Priska. Nah, untuk di awal ini saya jelasin si menarik di awalnya dulu ya, si Ma-nya ini. Nah, untuk menarik di awal tuh apa sih, kita tuh buatnya kayak gimana sih? Nah, pertama itu kita social listening teman-teman. Nah, di mana apa sih yang sedang dibicarakan sama masyarakat? Misalkan kita mau cari si insomnia, oke, kita cari dulu di TikTok, cari search insomnia, keluar videonya tuh pasti kan. Nah, kita lihat di komentarnya teman-teman, komen apa yang top dan komen apa paling relevan di konten tersebut. Nah, dari situ kita bisa bikin konten teman-teman. Misalkan dari insomnia itu ada pembahasan yang relevan dari komentar, yaitu ada orang yang berbagi pengalaman nggak bisa tidur dalam 7 hari atau beberapa hari lah gitu. Nah, di situ banyak yang komen, ternyata banyak nih orang yang insomnia tuh tidurnya 7 hari nggak bisa tidur gitu. Nah, ada loh ya, kita bisa bikin nih kayak gini, tapi dengan sesuai dengan brand kita gitu, misalkan Vitagat gitu, tapi dikorelasikan kembali dari si Vitagatnya gitu. Nah, pertama itu social listening teman-teman. Jadi social listening ini tingkatnya yang dibicarakan oleh masyarakat TikTok gitu teman-teman, dari subtopik yang kita pilih tadi. Nah, yang kedua ini adalah hook. Nah, hook ini mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau yang belum. Nah, ini gimana caranya kita mancing 3 detik pertama di video. Nah, rumusnya itu AB teman-teman. Kenapa AB? Nah, AB itu misalkan gini, jangan pilih A kalau nggak mau B. Kalau kamu B, kamu akan A. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau bisa ada A, B gitu di hooknya gitu. Jadi biar si penonton audiens juga tertarik sih dari riset yang saat ini sih gitu teman-teman. Jadi harus pakai rumus AB untuk hooknya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada headline. Nah, bedanya apa sih headline sama kan sama aja gitu, sama-sama teks atau apa gitu. Jadi kalau di konten internal Madu Vitagat sendiri, si headline ini ngambil dari poin inti hook tersebut. Jadi jangan disamakan headline sama hook yang dibicarakan. Misalkan jangan lakukan jangan makan pedas kalau nggak mau kena GERD. Nah, di headline-nya makan pedas, misalkan ini penyebab terjadinya GERD atau ini penyebab asam lambung. Jadi dibedakan gitu teman-teman, sama si voice-nya gitu teman. Untuk next-nya boleh mau Priska?
Ya. Untuk di ET-nya, engaging di tengah itu bedanya apa sih sama yang di depan? Ya lebih tepatnya ini lebih ke isi si videonya teman-teman. Gimana caranya si penonton itu ketahan di sini? Nah, kalau tadi kan udah menarik, nah di sini gimana caranya si penonton bertahan di tengah-tengah ini? Nah pertama itu kita masukin si problemnya dulu ya. Ini sih lebih ke basicnya teman-teman. Nah problemnya itu masukkan masalah nyata yang relate. Jadi jangan jangan to the point juga gitu. Jadi sambil bercerita kita kasih problemnya gitu. Misalkan insomnia itu ya karena apa gitu. Nah terus dari si problem itu kita kasih solusinya di tengah-tengah ini juga. Nah solusinya ini juga tunjukkan perjalanan menemukan solusinya gitu. Jadi teman-teman bercerita gitu di video ini, namanya juga storytelling gitu teman-teman ya. Jadi ada cerita, ada jualannya juga gitu. Nah, yang ketiga ini visual dinamis. Nah, maksudnya apa sih visual dinamis ini? Nah, jadi misalkan teman-teman di video ini membahas orang hantu. Oh, berarti di belakangnya, misalkan teman-teman sedang bernarasi, di belakang ini ada visualnya gitu. Ada diterangkan ke si audiens bahwa ya orang ngantuk tuh kayak gini loh gitu. Jadi terrealisasikan gitu. Ibaratnya ada contohnya lah gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kalau subtitle doang sih boring gitu ya teman-teman kalau untuk konten quality gitu. Nah, terus ada transisi CTA di mana kita ngarahin audiens ini ke CTA harus tetap bertahan nih. Gimana caranya? Tapi jangan hard selling juga. Kita harus tetap soft selling. Gimana sih caranya? Nah, kita misalkan kasih narasi yang kayak membuat dia penasaran lah, memancing penasaran dia, biar bertahan sampai akhir gitu. Nah, untuk nextnya bisa bagus kan? Jadi next. Kak. Untuk yang terakhir ini memuaskan di akhir. Selain memuaskan di akhirnya ada 3 ya teman-teman. Yaitu pertama kita harus perhatikan di pesan putusnya. Nah, kalimat yang bisa tertarik, kalimat yang bisa ditarik jadi makna hidup atau refleksi ringan. Kayak contohnya tadi sih yang insomnia. Karena jangan pilih gaya tidurnya dulu gitu. Jadi tenangkan asam lambungnya dulu gitu. Nah itu salah satu kalimat yang bisa ditarik dari makna hidup gitu. Jadi buat disimpan di otak-otak audiens gitu sih, biar terserap. Nah terus ada CTA-nya, CTA harus lembut nih teman-teman. CTA biar terasa natural, gak maksa, tapi tetap mengarahkan tindakan. Nah contohnya kayak yang tadi tuh, klik keranjang kuning di bawah biar tidurmu makin nyaman gitu. Nah, biar ada ada solusinya juga lah gitu teman-teman. Nah terus visualnya juga visual di akhir, misalkan visual akhir yang kuat kayak tadi ada misalkan megang atau makan targetnya dulu gitu. Nah baru tetap arahkan tapi misalkan ke keranjang kuning gitu. Oke, next mau kita. Coba. Nah, balik lagi ke yang tadi teman-teman, untuk membuat si konten ini kita posisikan sebagai penonton atau pelanggannya. Kira-kira konten ini tertarik gak buat kita sendiri dulu? Kalau boring buat kita sendiri, apalagi buat penonton gitu teman. Jadi lebih ke posisikan diri kita itu sebagai penontonnya dulu sih teman-teman untuk membuat konten itu. Karena kan di konten ini ada proses editing juga ya, walaupun misalkan teks doang gitu. Nah, teksnya boring nggak sih kira-kira gitu? Kalau subtitle doang boring nggak sih? Apa harus ditambahin poin-poinnya gitu ya? Lebih ke posisiin sebagai penonton dulu sih untuk membuat konten sendiri. Itu sih. Next, Novita. Udah ya. Mungkin untuk produksi GMC Max itu aja sih teman-teman dari saya. Boleh Pak Adi diarahkan. Oke, mantap sekali ya materi yang disampaikan Mas Atir nih. Sangat sangat daging nih buat konten, buat
lebih kita improve lagi gitu kan. Yang dimana affiliate ya tantangannya bagaimana konten kita itu nggak hanya sekedar di skip gitu loh sama sama apa pembeli, calon-calon pembeli ya gitu. Nah mungkin sesi terakhirnya kita ini udah cukup buat materi intinya. Mungkin teman-teman afiliator nih gitu ya mau nanya sekitar apa random tentang gitu kan. Gitu. Boleh. Nggak ada nanti kita untuk sesi Q&A kita kasih 5 menit 10 menit deh gitu. Kayak ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada ya udah. Gitu boleh open mic gitu kan atau di chat gitu kan, nanti kita dari sisi tim apa Vitager gitu kan untuk bantu menjawab pertanyaan gitu, atau masih ada yang kebingungan tentang produknya segala macam gitu, atau misalnya butuh support apa misalnya di Vitager pun juga kita juga cukup mengeluarkan ada space alokasi dana untuk kita buat konten-konten dengan artis segala macam kayak gitu. Jadi kalau misalnya kemarin ada nemu insight kontennya Om Berto yang dimana teman-teman affiliate juga tahu Om Berto itu juga edukator terkenal lah, salah satu edukator terkenal gitu kan, yang dimana carilah produk atau brand gitu kan yang dimana dia juga sama artis kayak gitu kan gitu. Jadi untuk social proof-nya atau misalnya ini udah dipakai artis ini nih gitu kan, itu juga memungkinkan untuk besar peluangnya untuk potensi closing gitu. Gimana nih, ada berarti kurang 4 orang, ada 32. Berarti ada 28 orang nih teman-teman afiliator nih. Kayaknya udah pada jago-jago semua ya. Untuk di kontennya, atau ada kendala apa gitu kan di TikTok segala macam gitu kan, di akunnya teman-teman segala macam pun juga nanti kalau misalnya ya nanti bisa dibantulah untuk Mbak Friska sama Mbak Ulfa yang ada di grupnya, Kak kontenku kayak gini gimana ya Kak ya, nanti dibantu evaluasi gitu kan gitu. Ada challenge terbaru nggak Kak Friska, ada nggak Kak Ulfa? Challenge terbaru nih dari Kak Leonardo nih. Untuk campaign terbaru kita ada Kak, campaign di bulan depan nih, November. Hadiahnya itu nanti ada rice cooker, ada juga uang tunai, ada juga jam Huawei. Nanti kita info-info di grup. Banyak sih Kak, untuk bulan November nanti kita akan banyak campaign-campaign menarik. Hadiahnya juga cukup-cukup besar pastinya. Gitu Kak. Ditunggu ya campaign Novembernya, kata Kak Leonardus nih. Kak, aku afiliator Iya baru. Kak, mau nanya Kak. Kak mau nanya. Ini kalau misalkan kita bikin VT, ya terus udah kan pakai voice over, ya kita cerita ini manfaatnya, solusinya apa, kita jelasin sampai ada 30 detik. Terus udah gitu bagus deh menurut aku ya. Udah lengkap dah sesuai dengan prosedurnya. Tapi viewersnya tuh kenapa ya sedikit. Terus aku bedain lagi, yang satu lagi Vitager pakai jedak-jedug ya. Nah, itu cepet naiknya. Itu perbedaannya apa ya? Yang jedak-jedug itu Kakak pakai tulisan juga nggak ada? Pakai juga. Karena memang jedak-jedug itu kan memang harus ada memang ada penjelasan, manfaat segala macam bla 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 gitu kan. Aku paham lah seperti itu. Tapi kenapa di sini perbedaannya, kenapa naik viewersnya gitu ya? Akhirnya aku berpikir kenapa bisa begini ya? Oke. Aku live sendiri. Itu kan ada Dukosam sama si Vitagert ya. Akhirnya aku sendiri live si Vitagert aja. Alhamdulillah ada yang CO Kak. Nah kenapa ada yang CO? Iya.
Kakak bisa lihat deh, itu apa akun aku. Ada beberapa yang check out pun lumayan ya kayak tuh susah banget tuh karena untuk naikinnya itu Masya Allah susah banget. Aku akal-akalin ada apa sih ini, kenapa sih? Aku tanya ke teman-teman aku, iya pada ada yang 2, ada yang 3, ini lebih parah lagi. Akhirnya apa nih yang salah ya? Apa kata-katanya apa gimana? Akhirnya aku coba live aja deh, coba di situ deh. Akhirnya aku bisa apa namanya jualan, terus udah gitu, tapi viewersnya ya begitu. Hmm. Nggak sesuai. Itu kenapa ya Kak kendalanya ya Kak ya? Takutnya ke depannya challenge bulan depannya ngeri lagi gitu. Kenapa bisa begitu? Oke. Ini kamu mau Kak, yang gimana gimana? tuh Kak? Kak, Pasti ya, sama teman-teman yang lain kayak begitu juga deh. Kadang aku suka ngintip mereka punya viewersnya kayak, oh masih sama-sama juga. Apa semua ya rata-rata ya? Ada yang pakai viewers tinggi tapi jualannya kagak ada kayak begitu. Itu kenapa ya Pak Kak kendalanya ya? Biar ada solusinya Kak. oke, Kak Atir mau bantu dijawab, Kak Atir? Nanti saya tambahin. Boleh Pak, boleh. Mungkin dari materi yang tadi sudah terjawab ya. Kayak misalkan tadi kan ada konten yang jedak-jeduk sama yang storytelling gitulah ibaratnya ya. Ya, storytelling, ya. Nah, dari situ kan ada tuh beberapa faktornya. Kayak yang jedak-jeduk itu soundnya apa. Nah, terus si headline-nya apa, poin-poinnya apa. Nah, itu bisa dicoba lagi sih Kak. Apakah winning lagi atau tidak gitu. Nah, kalau winning lagi, udah lanjutkan kayak gitu aja. Oh. Ya, nah makanya fungsi content plan itu tadi buat taruh kayak skripnya, soundnya gitu sih, biar kita bisa nge-remake lagi, tinggal inovasikan lagi aja gitu. Mungkin Pak Adri ada jawaban lain? Ya, tambahan mungkin buat Kak Rizka, ya tadi yang dimana kita main di dunia affiliate khususnya di TikTok, konten kan yang mungkin yang tadi Kakak lihat penjabaran dari slide kan banyak banget tuh tipe konten tuh Kak, gitu kan. Iya. Itu yang dimana beneran bahasanya dicoba aja dulu semuanya, tapi pasti nanti bahasanya mah ada 1-2 yang wah ini kayaknya emang jodoh-jodohan gitu loh jatuhnya. Jodoh-jodohan tipe konten yang audiens suka sama akun Kakak itu mau seperti apa kayak gitu. Terlepas ya pertama kali gitu kan, ya otomatis semua konten dicoba gitu. Dan yang kembali juga di TikTok itu cara mainnya emang brutal konten Kak. Yang brutal konten itu yang dimana emang beneran kita di dunia affiliate ya terlepas mau produk Vitager gitu, mau produk yang lainnya segala macam ya emang satu produk tuh ya bahasanya sekarang udah harus enggaknya minimal 30 konten kayak gitu. Mm-mm. Gitu. Bahkan aku kemarin barusan juga pulang dari Solo ya, ketemu sama teman-teman seller ya. Teman-teman seller yang dimana juga mereka punya konsep konten yang sama gitu kurang lebih gitu kan. Yang dimana ngobrol sama teman-teman seller ya emang masih konten lah yang beneran mendominasi nanti gitu baik di penjualan di brandnya sendiri maupun di affiliate-nya gitu Kak Rizka. Iya Kak, terima kasih jawabannya Kak. Wah ini ada testimoni nih dari Kak Imrohiman nih. Alhamdulillah madu Vitagernya meredakan rasa sakit perut. Bapak saya bilang setelah beberapa menit adem perutnya. Dibuatin konten nih teman-teman nih. Mantap. Makasih Kak Im gitu kan. Kak Im ini ya. Iya, yang dimana kita juga visi besar di brand ini ya nggak hanya sekedar cari profit semata gitu. Yang terlepas ya emang kita jualan emang ada unsur kita cari profit kan. Tapi yang dimana kita juga punya visi lebih besar ya produk kita jual nggak hanya sekedar produk yang murahan atau yang kualitasnya beneran kita jaga banget kayak gitu. Mungkin ada lagi yang mau
bertanya nih, Neng Lina nih, Kak, aku affiliate baru pasti akan banyak bertanya sama Kak Friska di grup atau Japri, mohon bimbingannya Kak Friska dari Kak Neng Lina. Tuh. Boleh dong, kalau misalkan mau tanya-tanya nih, Japri boleh banget. Adminnya siap bantu. Ada admin Kaupa juga, ada admin Friska. Kita ada 2 admin. Oke, mungkin 5 menit lagi ya, biar pas jam 9 kita udahan, mungkin juga nanti ada yang kita juga udah malam kita istirahat gitu kan. Gitu, 5 menit lagi ya. Oke. Wah, ada Kak titik-titik baru bergabung. Kak titik-titik udah selesai nih Kak. Ada Zoom yang lagi bareng Kak, bingung nih milih yang mana, semuanya bagus. Iya, nggak apa-apa. Tadi yang presentasi yang awal boleh dibagi nggak Kak? Itunya apa? Slide-nya. Dikasih nggak sih? Itunya apa? PowerPoint. PowerPoint-nya Kak Friska nanti dibagi aja ke grup-grup ya. Boleh, siap Kak. Nanti di grup di share di grup untuk materi-materinya. Ada screen record-nya juga. Nanti bisa kita kirim. Oke, makasih. Siap. Kak Rina mau bertanya apa Kak Rina Marisa? Kakak itu madu Vitagat sama madu kosam beda kan Kak ya? Beda kan ya Kak? Beda. Oh. Beda. Kak, aku mau nanya yang dukosam. Ini kan agak-agak sorry, agak ngeri-ngeri sedep ya, karena kan takut kena PL ya. Kan dia sebenarnya manfaatnya bagus ya, asam urat sama kolesterol tinggi gitu loh. Nah, aku sama ini agak takut-takut, jadi memang kasihnya ya udah nyeri sendi aja biar lebih. Nah, ada tips nggak supaya tetap bikin apa ya, lebih masuk ke asam urat terus kolesterol tinggi gitu loh, ininya apa namanya, skripnya Bahasanya. bahasanya supaya nggak kena PL. Jangan ngecap, betul. Banyak itu yang kena PL ya. Doang gitu. Itu yang makanya aku gimana ya, sebenarnya banyak yang orang mungkin asam urat itu kan lumayan ya, banyak yang punya asam urat dan kolesterol tinggi gitu loh. Nah, cuma kalau kita mention itu di VT udah pasti 100 PL gitu loh. Nah, itu ada tips lebih ramah kali ya. Shopee lebih ramah kali ya untuk kata-katanya ya Kak. Maksudnya untuk ke arah pelanggaran itu lebih rendah ya dibandingkan TikTok ya Kak? Iya, kalau TikTok lebih parah. TikTok lebih sensitif. Iya, kalau Shopee. Ya mungkin ini ada apa jawaban dari saya, nanti mungkin kalau Mas Atir bisa nambahin yang saya perhatikan yang bahasanya buat lewat melewati nggak kena pelanggaran PL itu yang dimana teman-teman mungkin bisa ini pakai efek green screen, terus di backgroundnya itu screenshot misalnya ulasan yang ada di produknya gitu loh, gitu bisa sebutin kayak langsung 5 gitu kan, terus atau langsung halal BPOM gitu kan, dan bahasanya juga bisa kayak ditunjukin ke kamera tuh, misalnya ditunjukin misalnya ini anggaplah si dukosamnya gitu kan, ya tunjukin nih Kak bisa buat ini Kak gitu, maaf ya aku nggak bisa sebutin ya gitu, tapi kakak bisa baca sendiri kan, jadi langsung kayak layaknya bikin konten kayak ngobrol sama teman gitu, kayak gitu. Nah itu beberapa kali saya tes dengan konten tipe seperti itu aman gitu. Jadi nggak usah sebut yang beneran frontal atau mengucapkan atau menuliskan gitu kan, tapi untuk kayak macam tempelin screenshot gitu kan, screenshot misalnya ulasan yang ada di produknya gitu kan, yang ada di di produknya dukosamnya kayak gitu. Nah itu maksudnya itu yang winningan yang pernah kita lakukan itu seperti kayak gitu. Mungkin Mas Atir
Ada tambahan? Mungkin tambahan sedikit Pak ya. Mm-mm. Ini ada trik juga sih untuk teman-teman kreator. Kayak misalkan menyebut apa tadi nyeri sendi ya. Iya, Atau, scroll. nah itu dari hurufnya bisa diganti pakai nomor sih teman-teman. Itu bisa boleh di testing sih. Betul. Karena yang tim internal udah jalankan masih aman gitu ya untuk saat ini. Dari misalkan A-nya diganti nomor 4, S-nya diganti nomor 5 gitu teman-teman. Iya. Itu aja sih Pak Adli. Lebih kita Menulis ngasah itu. kreativitasnya gitu, kreativitas. Yang dimana saya juga pernah menemukan brand-brand yang lebih tanda kutip ujung jurang lah, yang dimana brand produk misalnya kayak feminine hygiene segala macam itu kan pembersih kewanitaan kan. Nah, teman-teman konten creator atau afiliatornya itu unik gitu loh. Misalnya beneran pakai tangan gini kan, diolesin aja nih gitu kan. Tapi kan itu tersiratnya sudah tahu itu di bagian mana kayak gitu. Kayak gitu. Gitu. Jadi bisa sebenarnya lebih dalam untuk melihat keunikannya atau kita kreativitasnya kayak gitu di situ. Gitu. Nah itu bisa tuh di chat tuh Kak Binti Mas Ruro tuh nyeri 3R tanda seru sendi kayak gitu kan. Itu atau yang lebih kayak bahasanya lebih kayak beneran aduh lututku sakit gitu segala macam. Kalau yang kayak tadi si Coco Wheels gitu kan Coco Wheels kan kayak gini-gini kan gitu gitu. Jadi kayak beneran entah kita sekreatif mungkin untuk bikin kontennya Kak Rina ya gitu yang bahasanya pun sebenarnya kalau kita perhatiin atau nyimak barang-barang kan bahasanya produk yang kayak macam rokok gitu kan. Mana ada kan iklan-iklan di TV yang rokok yang langsung rokok gitu kan, mereka kan layaknya kayak pakai laki-laki yang orang kaya atau misalnya adventure kayak gitu, itu kan tersirat gitu. Oh berarti pengguna rokok elegan atau segala macam kayak gitu. Jadi kita pelajarin juga tuh iklan-iklan brand-brand yang besar yang bahasanya produknya yang beneran dibatasin banget gitu loh gitu. Oke Kak, mungkin terjawab ya Kak Rina ya. Akhir mungkin Kak Gesang Sari Mawarni. Oh iya, Kak, jadi dalam dunia menulis ya, dunia yang sebelumnya saya geluti, itu kan ada ilmu copywriting. Nah, copywriting itu sebenarnya pada intinya kan misalkan satu cerita yang ditulis oleh mungkin Mas Mahathir gitu kan ya. Nah, itu nanti juga saya tulis tapi dengan kata-kata yang saya harus memilih itu berbeda supaya tidak didetek sebagai saya itu plagiat. Nah, di sini saya mungkin menganalogikan adalah konten-konten VT yang sudah dibikin oleh brand. Kalau kita plagiat dalam tanda kutip tidak sama persis, tapi mungkin minimal kata-katanya kita ambil, itu apakah aman? Jadi konteksnya gini. Jadi VT yang dibikin oleh brand Vitaget misalnya, itu apakah sudah kita bisa pastikan atau bisa kita putuskan bahwa itu adalah aman, Kak? Mungkin bantu menjawab ya Pak Adli. Misalkan tadi Mbak Gesang itu mau buat konten yang sudah ada di internal, mau di remake gitu ya? Iya gitu. Ya, kalau itu sih aman sih, asalkan jangan re-upload aja, karena kan sudah ada trialnya, maksudnya kata-kata yang dipilih itu sudah aman, maksudnya itu sudah mengalami masa trial gitu loh, Mas Mahathir gitu. Kita juga udah ada sih ini list konten-konten yang winning ibaratnya, aman lah gitu. Nanti boleh di-share kali ya sama Mbak Friska gitu. Nanti bisa teman-teman kreator remake ulang sih. Gitu. Benar. Iya. Sebenarnya sih kalau kita bicara algoritma duplikat konten itu yang dimana emang beneran misalnya teman-teman Kak Gesang kayak gitu beneran download mentah-mentah terus upload mentah-mentah juga tanpa ada editing segala macem ya, itu yang disebut duplikat. Tapi kalau misalnya ada dipoles dikit gitu kan, ditambahin bahasanya footage-nya atau ada video lagi yang lain gitu segala macam kayak gitu, itu sudah dibilang atau dikatakan original konten kayak gitu pun di beberapa case
juga teman-teman brand lain gitu kan, yang dimana dia cuma punya 3 atau 4 video gitu kan. Nah, dia make videonya itu terus gitu loh. Cuma kayak di reposisi aja. Misalnya video yang ini, video 1 dia di depan, video 2 di tengah, video 3 di belakang. Nah, nanti jadi gitu kan 30 detik. Nah, nanti video keduanya buat lagi video yang misalnya bagian ketiga, scene 3 ditaruh di depan, scene video 1 ditaruh di belakang, ya video spinner gitu. Itu juga dipakai sama teman-teman, biasanya teman-teman circle seller yang aku pernah temuin kayak gitu loh. Jadi ya bahkan pun voice overnya ya bahasanya voice over, oh ini nih misalnya Kak Atir sama teman kayak gitu. Ya udah, tapi keren benar, ya gitulah, acak. Nah itu ya khawatir kayak gitu teman-teman gitu. Oke, mungkin cukup ya teman-teman, semoga materi dari sisi bermanfaat buat teman-teman gitu kan, harap gitu di brand gitu ya, teman di produk lain juga. Yang penting teman-teman tetap istiqomah, konsisten ya kan, intinya konsisten satu konsisten gitu kan, konsisten gitu di affiliate gitu kan, di dunia affiliate gitu kan. Karena kemarin mungkin kita juga ikut yang eventnya Kalau Data yang kemarin gitu kan, ada teman-teman affiliate yang dari Kalau Data kan ya, yang dimana ya udah bener kata yang pas waktu Om Berto naik panggung gitu kan, ya videonya harus banyak dan harus masif gitu. Dan ini pekerjaan terenak di dunia seperti ini gitu kan, biar kita aja lah yang ngurusin produknya, ngurusin orderan-orderan yang closing kakak gitu kan, gitu ya. Kalau misalnya ada salah kata dari teman-teman gitu kan, gitu khususnya saya pribadi dan tim Vitager gitu, dan semoga momen-momen atau sesi-sesi kita webinar untuk saling akrab gitu kan, tidak ada batasan antara tim teman-teman affiliate gitu sama kita sendiri, terutama brand Vitager gitu kan. Kalau misalnya teman-teman pun juga kalau misalnya sampai Kak mau datang dong ke kantor segala macam, mau bikin konten segala macam, nah nanti bisa, nggak apa-apa, kita welcome, kita buka pintunya gitu kan, kita saling sharing gitu kan. Kita di Bogor gitu kan, kalau mau ke Bogor ayo gitu kan, nanti tinggal di arrange aja atau diatur aja waktunya sama Kakak Rizka sama Kakak Ulfa ya gitu. Oke, cukup ya, terima kasih teman-teman semua. Berarti udah cukup ya untuk sesi hari ini. Oke, nanti semoga sharingnya bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan ya teman-teman. Jangan lupa juga kalau nanti ada hal yang mau ditanyakan atau kendala nih, bisa langsung di chat di grup ya. Nanti untuk rangkuman dari Jumit-nya hari ini, nanti sama aku sama Mbak Friska juga di sharing lagi di grup ya. Ya, sama satu lagi, tadi kan ada yang tanya soal campaign ya. Kebetulan di bulan November ini kita ada campaign yang gacor banget. Nanti kita share aja di grup ya untuk lebih jelasnya. Oke, makasih teman-teman ya. Semoga lebih bermanfaat dari sesi hari ini. See you on the next Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.